mungkin seperti juga yang dilakukan Mas Tejo, di LK sendiri juga begitu. Kita lebih bisa masuk masuk ke kelompok-kelompok, bicara dari hati ke hati gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu punya makna. Nggak gampang, dan kita juga nggak ngomong idealis juga bahwa nggak boleh lagi makan produk import, harus semua lokal. Itu udah nggak mungkin, kita juga menyadari itu. Tapi paling tidak minimal gini, pada setiap kali kita mau berkonsumsi, setiap kita mau membeli sesuatu, mungkin nggak cuma makanan, kita mikir lagi bahwa ini siapa yang bikin ya? Dampaknya apa ya kira-kira? Ada dampaknya nggak sama lingkungan? Ada dampaknya nggak sama masyarakat lain? Berarti tadi kalau kita ngomong bicara makanan yang import, siapa sih sebenarnya yang kita sejahterakan? Gitu. Dan kemudian juga kita bisa bicara bahwa ada, kalau kita ngomong produk yang lebih umum gitu ya, gimana ya kira-kira dampaknya sama industri lokal? Kalau kita bicara nggak cuma pangan, produk-produk import sekarang kan juga masuknya gila-gilaan. Dan kemudian kita lihat juga dukungan lebih banyak ke bagaimana membebaskan produk-produk impor itu masuk dibandingkan bagaimana mendorong industri lokal bisa lebih maju gitu. Nah, paling tidak dari kita mulai berpikir untuk itu dan mencari apa yang paling mungkin kita lakukan saat ini, itulah yang kita pilih gitu. Nah, sebenarnya menarik itu juga menjadi pemikiran kita yang disampaikan oleh Mas Didi tadi. Kalau kita ngomong di daerah mungkin lebih gampang. Karena kalau kita ngomong mau mendorong orang makan produk-produk organik gitu ya. Kalau di orang kota pikirannya apa? Mahal, pasti gitu kan? Kenapa referensi kita itu supermarket? Yang kemudian apakah kalau kita bilang mahal di supermarket itu sebetulnya emang karena petaninya sejahtera? Belum tentu gitu, karena dia yang membuat harga mahal itu ada di rantainya mungkin gitu, bukan di petaninya gitu. Jadi kalau kita di daerah dekat dengan petani, idealnya begini, bagaimana kita sebagai konsumen juga kenal dengan kehidupan petani itu. Tadi kayak Mas Yudi bilang kan, tinggal di situ, lingkungannya, bisa melihat petaninya. Jadi pemahaman kita muncul, empati kita muncul. Jadi kita juga pada saat beli itu bukan bicara mahal nggak mahal ya, tapi oh iya, kita tahu apa tujuan kita beli. Nah, pertanyaannya kalau di kota gimana? Ini yang menjadi PR kita, mencari cara-cara apa sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kalau satu lagi sebetulnya banyak akses lain kayak tadi, banyak akses lain yang kita bisa membeli produk-produk organik yang lebih mungkin tidak mahal, kita nggak pakai lihat harga supermarket lah gitu. Cuma masalahnya kan tempatnya terbatas. Atau kita mau cari produk-produk lokal, di mana sih kita bisa mencari jajanan-jajanan lokal itu yang mungkin tidak kalah informasinya atau kalah marketingnya dibandingkan produk-produk yang tadi berbasis terigu dan semacam itu. Nah, di situ memang mungkin kalau kita punya kesadaran itu, kita sudah mulai, kalau mau berkonsumsi kita mulai berpikir, jadi kita juga mulai mencari di mana ya kira-kira kita bisa dapetin ini, di mana ya kira-kira kita bisa mendapatkan jajanan lokal atau produk organik yang mungkin di outlet lain seperti di kantornya Mas Tejo atau di tempat-tempat lain yang punya dapat langsung dari petani. Jadi kita nggak bicara ada tambahan biaya yang begitu tinggi sehingga harga menjadi harus meningkat jauh. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan.